Dari definisi Al-Quran itu sendiri, ada dibagi menjadi tiga. Ada definisi menurut terminologi, yaitu menurut Departemen Agama. Al-Quran adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan membacanya merupakan ibadah. Adapun menurut etimologi itu berpendapat bahwa merupakan bentuk masdar dari kata fi'il qara'a yaqra'u, sinonim dari kata kiroah, yaitu dengan arti membaca. Adapun definisi menurut Al-Quran ada dalil naklinya pada Quran Surat ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran ini diberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala besar. Nama-nama lain dari Al-Quran itu ada 99 nama. Namun di sini saya mungkin menyebutkan hanya saja 5. Yang pertama itu ada Al-Furqan dengan arti pembeda antara hak dan yang batil. Itu terdapat di dalil Quran Surat Al-Imran ayat 4. Ada juga Al-Burhan, bukti kebenaran. Itu terdapat dalil pada Quran Surat Fusilat ayat 53. Selanjutnya contohnya itu ada Al-Haq dengan arti kebenaran. Itu dalilnya di Quran Surat Al-Anbiya ayat 18. Selanjutnya ada Al-Annaba Al-Azim, yaitu kabar yang agung. Ada pada dalil Quran Surat As-Sad ayat 67 sampai dengan 68. Selanjutnya itu ada Ar-Ruh yang artinya roh. Itu pada surat Quran Asy-Syura ayat 52. Yang mungkin dari 99 nama yang saya sebutkan ada 5. Selebihnya itu memiliki arti-arti yang tidak lebih masya Allah gitu. Untuk wahyu, kata wahyu itu berasal dari kata waha yuhi wahyan, yaitu memberitahukan secara samar, tulisan, tertulis, utusan, ilham, perintah, dan isyarat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi adalah memberitahukan hukum-hukum syariat atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita lihat bahwa pengertian dari kata wahyu ini sangat luas, bisa kita artikan sebagai ilham. Itu terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 68. Adapun ada kata arti isyarat, itu terdapat contoh itu di Quran Surat Maryam ayat 11. Selanjutnya ada wahyu dengan pengertian kata bisikan. Itu bisa dipahami lagi dan dibaca pada Quran Surat Al-An'am ayat 121. Selanjutnya, wahyu bisa juga diartikan dengan ilham yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat agar mereka mengerjakan. Contohnya itu seperti dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 12. Adapun wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu bagaimana? Di antaranya itu dengan cara mimpi yang benar. Jibril menghujamkan wahyu dalam jiwa Muhammad, tetapi Nabi tidak melihatnya. Pertama seperti itu. Selanjutnya, wahyu datang kepada Nabi Muhammad seperti gemerincing suara lonceng atau suara lebah yang sangat keras. Nah, selanjutnya itu Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan menyerupai seorang manusia. Selanjutnya, Jibril datang kepada Nabi menyampaikan wahyu dalam bentuk yang asli. Dalam bentuk Jibril mengungkapkan gitu bentuk aslinya Jibril itu seperti apa. Terus selanjutnya Allah berbicara langsung kepada Nabi tanpa melalui perantara malaikat ketika beliau melaksanakan Mi'raj, kan masya Allah sekali gitu. Terus yang selanjutnya terakhir Allah menghujamkan wahyu dalam jiwa Nabi Muhammad secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Tentang pengumpulan Al-Quran. Nah, pengumpulan Al-Quran itu ada 2, yaitu ada pada zaman Abu Bakar dan zamannya Utsman. Nah, pada zaman Abu Bakar, itu yang pertama terjadinya perang Yamamah. Jadi perang Yamamah ini pada saat perang, banyak para hafiz dan banyak sahabat yang penghafal Al-Quran yang gugur pada saat perang Yamamah ini. Lalu
Selanjutnya, yaitu Umar mengusulkan untuk membukukan Al-Quran. Sebab apa? Tadinya Abu Bakar tidak ingin gitu untuk membukukan, tetapi Umar mencoba untuk meyakinkan Abu Bakar tidak hanya sekali tapi berkali-kali untuk meyakinkan. Lalu Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk melapangkan dada menerima saran dari Umar untuk membukukan Al-Quran. Lalu selanjutnya itu dibentuklah panitia untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Nah, membentuk panitia mengangkat Zaid bin Sabit untuk sebagai ketua pelaksanaan untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, untuk mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan mushaf Al-Quran ini tidak butuh waktu yang lama, tetapi juga mushaf ini sudah dibukukan, lalu diserahkan dan disimpan oleh Abu Bakar hingga akhir hayat. Di zamannya Utsman itu tuh apa ya, penyeragaman bacaan Al-Quran. Sebab apa? Karena pada zaman itu banyak dari kaum-kaum, bermacam-macam kaum itu membacanya dengan qiraat yang berbeda-beda menurut pendapat ini, menurut pendapat itu. Jadi berbeda-beda. Terus lalu bagaimana gitu biar kita tuh membaca Al-Qur'annya itu sama dan tidak disalahartikan. Yaitu Utsman mengusuli bahwa masing-masing sahabat itu memiliki bacaan yang sesuai dengan mereka pegang gitu dari Rasulullah. Jadi penyebab penyeragaman Al-Quran pada zaman itu ya karena membaca kiroatnya berbeda-beda. Hasil di masanya Utsman bin Affan ini melakukan kodifikasi pada Al-Quran. Mengapa? Karena latar belakangnya yang tadi, karena terdapat perbedaan setiap kaum itu pembacaan pada Al-Quran, karena kiroat-kiroat itu pada berbeda, maka dilakukanlah pengkodifikasian agar disamakan kiroatnya setiap bacaan, agar tidak terjadi kesalahan pada membaca Al-Quran. Kita akan membahas tentang tafsir bil mansur, tafsir birai, dan tafsir isyari. Nah, untuk tafsir bil mansur mempunyai pengertian yaitu metode penafsiran dengan cara menutup atau mengambil rujukan pada Al-Quran dan hadis Nabi, kutipan sahabat serta tabi'in. Nah, untuk apa? Menurut istilah itu, tafsir yang berdasarkan kutipan-kutipan yang sahih yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dengan hadis Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan kitab Allah. Nah, contohnya itu ada pada Quran surat Al-Fatihah ayat 6 sampai dengan 7. Yang untuk selanjutnya ada tafsir bil rai, yaitu memiliki pengertian metode penafsiran dengan cara ijtihad dan menyimpulan melalui pemahaman sendiri serta penyimpulan yang hanya didasarkan dengan apa ya, dengan pada semata gitu. Nah, contohnya itu ya, contohnya ada arti seperti ini. Barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta pula dan lebih tersesat di jalan yang benar. Nah, kita bisa tafsirkannya itu bukan orang yang buta matanya, tapi kita bisa ditafsirkan dengan yang benar itu ada pada Quran surat Al-Hajj, yaitu karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati di dalam dada. Nah, adapun contoh-contoh kitab tafsir bil rai itu ada Mafatih al-Ghaib, Tafsir al-Jalalain, Anwar al-Tanzil, wa Asar al-Tawil. Ya, mungkin selanjutnya itu ada tafsir isyari. Nah, mempunyai pengertian yaitu suatu penafsiran Al-Quran dengan menyalahkan makna yang terdapat pada kata-kata yang tersurat. Nah, tafsir yang didasarkan pada isyarat-isyarat rahasia dengan cara memadukan makna yang dimaksud dengan makna yang tersurat, jadi dipadukan. Nah, tafsir isyari merupakan hasil produk ahli tafsir yang menggolongkan dirinya pada aliran tasawuf. Ini menyangkut pada metode penafsiran pada Al-Quran. Yang pertama ada metode ijmali. Apa itu ijmali? Adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara memaknainya dengan global. Nah, lalu kelebihannya itu seperti apa? Kelebihannya itu praktis dan mudah dipahami, bebas dari penafsiran Israiliyat, menggunakan bahasa yang sederhana. Lalu kelemahannya itu pembahasan dari tema-tema yang ada terlihat mendeskriptif saja, jadi kurang
kurang dijelaskan lagi, hanya saja deskriptif. Terus juga kurang memperhatikan hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Selanjutnya ada ruang interpretasinya itu terbatas untuk penjelasan yang memadai. Itu ada metode tahlili. Apa itu metode tahlili? Yaitu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan musafir yang menafsirkan ayat tersebut. Jadi tergantung musafir itu menafsirkannya seperti apa. Nah, untuk kelebihannya, ruang lingkup yang sangat luas, yang mana analisis itu mempunyai lingkup yang termasuk khas gitu. Jadi termasuk khas dari eh, penafsir ini, mazhab ini, itu. Terus juga kelebihannya membuat berbagai ide sehingga memberikan kesempatan yang luas kepada musafir untuk mencurahkan ide-idenya itu seperti apa. Nah, untuk kekurangannya akhirnya melahirkan penafsiran yang subjektif, tidak objektif gitu. Jadi hanya satu sudut pandang saja. Lalu menjadikan petunjuk Al-Qur'an parsial sehingga terasa seakan-akan tuh Al-Qur'an memberikan pedoman yang tidak utuh atau tidak konsisten. Yaitu ada tafsir muqaran. Apa sih tafsir muqaran itu? Tafsir muqaran adalah tafsir yang membandingkan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya dan ayat dan hadis gitu. Nah, baik dari segi isi maupun deskripsi. Lalu kelebihannya itu adalah membukakan pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain dan juga sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat suatu penafsiran ayat. Namun adapun kekurangannya yaitu tidak dapat diberikan kepada orang-orang yang pemula sebab karena itu terlalu dalam, pengertiannya langsung ke yang terdalam gitu. Nah, selanjutnya itu kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan. Terus yang selanjutnya lagi ada terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada metode mudoi. Apa itu metode mudoi? Yaitu penafsiran ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema dan pokok batasan yang telah ditetapkan. Nah, memiliki kelebihan, yaitu dapat menjawab tantangan zaman, kan soalnya sesuai dengan tema yang telah ditentukan gitu. Terus juga praktis dan sistematis, dinamis dengan mengikutinya zaman, terus juga membuat pemahaman yang menjadi utuh. Lalu memiliki kekurangan juga, yaitu membatasi pemahaman ayat, karena sesuai dengan tema yang telah ditentukan saja. Terus juga memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih susah karena dia memenggal ayat-ayat saja.